Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Perhatikan penjelasan berikut ya. Materi matematika kelas 7 pertemuan ke-6 yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis pecahan dan juga cara mengurutkan pecahan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama yaitu tentang menjumlah pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk pecahan biasa, maka sebelumnya kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Sebagai contoh yang pertama, setengah ditambah 1/4, 1/2 ditambah 1/4, 1/2 penyebutnya 2, 1/4 penyebutnya 4. Di sini penyebutnya belum sama, kita samakan terlebih dahulu. KPK dari 2 dan 4 yaitu 4. Maka setengah di sini kita rubah menjadi pecahan yang senilai dengan penyebutnya 4. 2 menjadi 4, itu dikalikan 2, maka pembilangnya 1 di sini juga kita kalikan 2 yaitu 2, sehingga 1/2 senilai dengan 2/4. Setengah ditambah 1/4. 1/4 penyebutnya sudah 4, berarti tetap. Nah, penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 1 yaitu 3. Maka kita peroleh 1/2 ditambah 1/4, hasilnya adalah 3/4. Contoh 2, di sini bentuknya tidak pecahan biasa semua, tetapi pecahan campuran dengan pecahan biasa. 2 1/3 ditambah 3/4. Maka caranya adalah bentuknya kita samakan dulu yaitu ke dalam pecahan biasa semua. 2 1/3 kita rubah menjadi pecahan biasa. 2 dikali 3 6 ditambah 1 yaitu 7 dengan penyebutnya adalah 3, sehingga 2 1/3 itu sama dengan 7/3. Kemudian ditambah 3/4. 2 1/3 ditambah 3/4 sama dengan 7/3 ditambah 3/4. Di sini penyebutnya berbeda, 3 dan 4, maka kita samakan dulu, kita cari KPK. KPK dari 3 dan 4 yaitu 12, maka penyebutnya kita jadikan 12 semua. 7/3 menjadi titik-titik per 12, 3 menjadi 12 itu dikali 4, sehingga 7 di sini juga dikali 4 yaitu 28. Kemudian di sini 3/4 menjadi titik-titik per 12. 4 menjadi 12 itu dikali 3, sehingga 3 dikali 3 yaitu 9. 28/12 ditambah 9/12, penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 28 ditambah 9 yaitu 37. 37/12 dapat kita sederhanakan, kita rubah menjadi pecahan campuran. 37 dibagi 12, di bawah 37 yang bisa dibagi 12 adalah 36. 36 dibagi 12 mendapatkan 3. Kemudian sisanya adalah 1 yaitu 37 dikurangi 36. Sehingga 37/12 itu sama dengan 31/12. Contoh berikutnya yaitu tentang menjumlah pecahan desimal dengan pecahan desimal. Contoh di sini 3,2 ditambah 0,15. Cara yang digunakan ada bermacam-macam, bisa dirubah ke pecahan biasa terlebih dahulu, bisa pula dengan cara penjumlahan bersusun. Untuk cara pertama, kita rubah ke dalam pecahan biasa. 3,2 berarti 32/10, 0,15 berarti 15/100,
Penyebutnya belum sama, kita samakan. KPK 10 dan 100 yaitu 100. Maka 32/10 dirubah menjadi titik-titik per 100. 10 menjadi 100 dikali 10, maka 32 kita kali 10 yaitu 320. Di sini penyebutnya sudah sama 100, sehingga 320 per 100 ditambah 15 per 100 itu akan sama dengan 335 per 100, atau jika kita nyatakan ke dalam desimal berarti di belakang koma 2 angka, yaitu 3,35. Ini cara pertama, yaitu dengan cara dirubah ke dalam pecahan biasa. Cara yang kedua yaitu bisa menggunakan penjumlahan bersusun. Yang perlu diingat pada penjumlahan bersusun, di sini letaknya harus sesuai dengan nilai tempatnya. 3 di sini adalah satuan, 2 per sepuluhan, 0 satuan, 1 per sepuluhan, 5 berarti per seratusan. Maka kita urutkan 3 dengan 0 sehingga 3,2 ditambah 0,15, urutannya seperti ini. Di sini komanya urut ke bawah. Satuan dengan satuan, persepuluhan urut dengan persepuluhan. Di sini 3,2 mempunyai satu angka di belakang koma, 0,15 dua angka di belakang koma. Kita samakan jumlah digit di belakang koma. Karena terbanyaknya adalah dua angka di belakang koma, maka 3,2 kita lengkapi agar menjadi dua angka di belakang koma, kita tambahkan 0. Sehingga sama artinya 3,2 ditambah 0,15 itu sama artinya dengan 3,20 ditambah dengan 0,15. Nah, sekarang kita jumlahkan dari yang paling belakang. 0 ditambah 5 yaitu 5. Kemudian 2 ditambah 1 yaitu 3. Kemudian di sini komanya tetap. Kemudian 3 ditambah 0 yaitu 3. Sehingga hasilnya adalah 3,35. Hasil ini sama dengan tadi yang kita peroleh dengan cara pertama. Nah, anak-anak bisa memilih cara mana yang menurut kalian lebih mudah untuk dipahami dan lebih mudah untuk dikerjakan. Contoh yang kedua masih bilangan desimal tetapi berupa pengurangan. 17,6 dikurangi 3,19. Di sini saya menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan penjumlahan bersusun. Tapi jika kalian lebih suka dengan cara pecahan biasa, maka bisa pula dirubah ke dalam pecahan biasa. 17,6 1 di sini puluhan, 7 satuan, 6 per sepuluhan. 3,19 3 satuan, 1 per sepuluhan, 9 per seratusan. Maka 3 letaknya harus urut dengan 7. Komanya urut. Nah, kita ulangi kembali. Di belakang koma kita buat 2 angka, maka 6 di sini adalah 60. Sehingga 17,60 dikurangi 3,19. Kita kurangi dari belakang. 0 dikurangi 9 tidak bisa, maka kita pinjam 1 puluhan di depannya sehingga bernilai 10. 10 dikurangi 9 yaitu 1. Tadi 6 sudah dipinjam 1 ke belakang sehingga tinggal 5. 5 dikurangi 1 adalah 4. Kemudian 7 kurangi 3 yaitu 4. Kemudian satunya tetap atau turun. Nah, ini adalah hasil dari 17,60 dikurangi 3,19 yaitu 14,41. Nah, contoh berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan pada pecahan yang berbeda jenisnya. Bisa bilangan persen dengan pecahan desimal, bisa pula bisa desimal, persen, pecahan biasa, bisa pula ditambahkan dengan per mil, bisa pula dengan pecahan campuran. Contoh yang pertama yaitu 20% dikurangi 0,62. Boleh dirubah ke dalam desimal, boleh pula ke dalam pecahan biasa. Untuk yang A,
Saya coba menyelesaikan dengan mengubah ke dalam pecahan biasa. 20% yaitu 20 per 100, 0,62 62 per 100. Penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita kurangi. 20 dikurangi 6 yaitu negatif 42. Nah, di sini berarti negatif 42 per 100. Maka di sini kita lihat apakah bisa disederhanakan. Ternyata bisa. 42 dengan 100 sama-sama bisa dibagi 2, sehingga 42 dibagi 2 yaitu 21, 100 dibagi 2 yaitu 50, sehingga negatif 42 per 100 itu senilai dengan negatif 21 per 50. Bilangan pecahan juga ada yang negatif, sama dengan bilangan bulat. Contoh berikutnya ada 3 jenis. 1,2 dikurangi 40% ditambah 3 per 5. Nah, caranya bermacam-macam, boleh dirubah ke dalam pecahan biasa, boleh pula desimal. Nah, di sini saya memberikan contoh dirubah ke dalam desimal. Maka semuanya harus kita nyatakan dalam desimal. 1,2 tetap, 40% kita rubah dalam desimal. 40 per 100 yaitu 0,40, tetapi kita lihat di sini satu angka di belakang koma, maka 0,40 kita tulis dengan 0,4. Kemudian 3 per 5 kita jadikan desimal, maka penyebutnya dijadikan 10. 5 dikali 2 10, berarti 3 dikali 2 6, sehingga 6 per 10 yaitu 0,6. Maka 1,2 dikurangi 40% ditambah 3 per 5, ini sama artinya dengan 1,2 dikurangi 0,4 ditambah dengan 0,6. Penjumlahan pengurangan kita kerjakan dari yang depan, maka yang kita kerjakan dulu yaitu 1,2 dikurangi 0,4. 2 kita kurangi 4, maka kita pinjam satuan di depannya yaitu 12. 1 menjadi ke sini yaitu 12 kurangi 4 berarti 8, sementara di depannya sudah habis berarti dia 0,8. Kemudian berikutnya 0,8 ini 0,8 kita jumlah dengan 0,6. 1,2 dikurangi 0,4 tadi 0,8 masih ditambah dengan 0,6. Nah, jika kita jumlahkan 8 ditambah 6 yaitu 14, kemudian kita tulis satuannya 4, sedangkan satunya atau puluhannya masuk ke sini sebagai satuan dari hasil, sehingga hasilnya adalah 1,4. Saya ulangi untuk yang soal ini. Di sini sebagai contoh saya rubah ke dalam desimal semua. 1,2 dikurangi 0,4 ditambah 0,6. 1,2 kurangi 0,4 yaitu 0,8 masih ditambah 0,6 yaitu hasilnya adalah 1,4. Nah, demikian penjelasan saya tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Semoga dapat membantu anak-anak dalam belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.